Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا ما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan kepada kita untuk berkumpul di rumah yang sangat mulia dengan sebuah tujuan yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca Kutaib Ashrun Mujibatun lin Najah, 10 perkara yang pasti menyelamatkan. Kita sudah pelajari yang pertama, dia adalah tauhidullah wa ikhlasu ad-din lillahi azza wa jal. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara ilmu dan amalan, dia berusaha untuk merealisasikan tauhidnya. Dia benar-benar mempraktekkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maka salatnya untuk Allah, zakatnya untuk Allah, hajinya untuk Allah, puasanya untuk Allah. Dia sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang senantiasa melakukan hal ini, maka dia pasti akan selamat. Yang pertama, dia selamat daripada masuk neraka. Dia akan dimasukkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Yang kedua, dia selamat daripada kekal di dalam neraka. Artinya, sekalipun dia melakukan perbuatan dosa besar yang akan mengurangkan nilai kualitas tauhidnya, tetapi itu tidak akan membuat dia kekal di dalam neraka. Dia akan diazab sesuai dengan kesalahan-kesalahannya. Setelah dosanya dibasuh, dicuci oleh Allah, dia akan dipindahkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, di sini beliau mengatakan hafizahullah, al-mujibu tsani, dia adalah ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pasti menyelamatkan yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah ini para jemaah bukan sunat dia. Sunat kalau kita baca usul fikih dikerjakan berpahala,
tidak dikerjakan tidak mengapa, bukan itu. Sunnah Nabi itu maksudnya adalah segala sesuatu yang berasal daripada Nabi, apakah berbentuk perkataan, apakah perbuatan, ataupun ketetapan-ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah. Jadi ketika kita mengikuti perkataan Nabi dan mengamalkannya, ketika kita mengikuti perbuatan Nabi dan mengamalkannya, ketika kita mengikuti dan mengamalkan ketetapan-ketetapan Nabi, maka itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika seseorang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi yang merupakan bukti cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menyelamatkannya nanti pada hari akhirat. Di sini beliau mengatakan hafizahullah, fal inayah bis sunnah nabawiyah wal hadil mubarak alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alluman wa amalan yu'addu minal asbab al-azimah lin najah yaumal qiyamah. Fal inayah, memperhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk yang diberkahi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya. Apakah perhatian itu secara ta'alluman, mempelajarinya? Jadi mempelajari sunnah ini bentuk kita memperhatikannya para jemaah. Wa amalan, setelah kita mempelajarinya, kita mengamalkannya. Kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu merupakan termasuk di antara sebab-sebab terbesar yang menyelamatkan seseorang pada hari kiamat. Jadi dia bukan hanya sebatas mempelajari saja, tidak, tetapi dia juga mengamalkannya. Dia bukan hanya berkawar-kawar saya cinta Nabi, tapi sunnah Nabi tidak dia ikuti, bukan. Ya, karena salah satu di antara bukti kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jemaah, mencintai Nabi itu ibadah. Bahkan adalah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya, di bawah kecintaan kita kepada Allah. Bahkan kita harus cinta Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kita mencintai Nabi melebihi daripada diri kita sendiri. Maka ayat dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi harus lebih diutamakan oleh orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Ya. Ini harga mati dalam syariat para jemaah. Kita harus lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diwujudkan dengan apa? Kita mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi 24 jam sehari semalam. Walihada qala Imam Malik Ibnu Anas radhiyallahu rahimahullah, dikatakan oleh Imam Malik, beliau mengatakan, man aradan najah, barang siapa yang ingin keselamatan, dia ingin selamat di dunia dan akhirat, terutama di akhirat, beliau mengatakan fa'alaihi bikitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ingin selamat, maka dia harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh itu maksudnya apa? Mempelajari dan mengamalkannya. Ini kalau ingin selamat nih. Bahkan ini pasti menyelamatkan. Ya. Maka beliau mengatakan juga, as-sunnah, sunnah Nabi itu, kata beliau, Safinatun Nuh, dia seperti bahteranya Nabi Nuh, kapal yang besar itu para jemaah. Man raqibaha naja, barang siapa yang menaiki bahtera itu dia akan selamat. Wa man takhallafa anha, barang siapa yang menyelisihinya, tidak mau naik ke dalam bahtera tersebut, ghariqa, maka dia akan tenggelam. Lihat kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang selamat hanya yang ikut dengan Nabi Nuh di dalam bahtera itu. Yang lainnya mana dia? Tenggelam. Kenapa mereka tenggelam? Karena mereka tidak mau selamat. Bahkan dalam surah Hud ya, anak beliau alaihi salam, anak Nabi Nuh alaihi salam pun tidak mau naik bahtera itu. Nabi Nuh sudah panggil dia. Nabi Nuh katakan, dia adalah daripada keluargaku. Naiklah ke dalam bahtera ini. Anaknya mengatakan, aku berusaha ingin mencari bukit yang lebih tinggi daripada itu. Nabi Nuh mengatakan, tidak, dia akan selamat, naiklah ke sini. Dia tidak mau. Sampai akhirnya anak itu tenggelam. Sampai Allah mengatakan, innahu laisa min ahlika, anakmu itu bukan daripada keluargamu, karena dia sudah murtad.
Anak para jemaah, kalau dia murtad dari Islam, dia bukan anak kita secara nasab. Walaupun nasabnya masih, tapi dia bukan anak kita. Dia tidak berhak mewarisinya, dan dia bukan anak kita dunia akhirat. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, innahu laysa min ahlik, anakmu bukan keluargamu. Ya, jadi sunnah itu kata beliau Imam Malik rahimahullah seperti bahteranya Nabi Nuh. Yang naik di atasnya selamat. Naik itu maksudnya apa para jemaah? Dia mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari, menunjukkan bahwasanya dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah itu daripada A sampai Z. Sampai masuk ke WC pun ada aturannya, sunnah Nabi. Ada doa yang kita baca. Sampai masalah-masalah yang besar para jemaah. Nah, barang siapa yang takhallaf, tidak mau naik, tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, dia pasti akan tenggelam, dia pasti akan sesat, dia pasti akan hanyut. Ini perkataan daripada Imam Malik rahimahullah. Maka beliau mengatakan para jemaah dalam sebuah perumpamaan yang sangat indah. Beliau mengatakan fa innad dunya, dunia ini kata beliau, mathaluha mathalul bahar, dunia seperti lautan. Alladzi la budda lil khalqi kullihim min ruqubihi liyaqta'uhu ila sahil alladzi fihi duruhum wa awtanuhum wa mustaqarrihum. Nah, lautan tadi yang dia adalah dunia, yang mana setiap manusia harus melewati laut tersebut dengan menggunakan kendaraan jika dia ingin sampai ke rumahnya, ke negerinya, atau ke tempat tinggalnya. Dia harus menaiki kendaraan, ya, untuk sampai ke tepian. Di tepi itu ada apa dia? Di situ rumah-rumah mereka, di situ negeri mereka, di situ tempat mereka tinggal. Wa mustaqirruhum. Wala yumkinu qat'uhu illa fi sarbitin najah. Tidak mungkin seseorang dapat melewati laut tersebut kecuali dengan menaiki bahtera keselamatan. Lihat para jemaah, dunia kata beliau seperti lautan. Lautan ada tepiannya. Di tepi itu rumah-rumah manusia. Orang kalau ingin sampai ke tepi mesti menaiki kendaraan. Dan kendaraan satu-satunya adalah apa dia? Safinatun najah. Dia adalah bahtera keselamatan. Fa arsalallahu rusulah, maka Allah mengirim rusul-rusulnya. Tu'arriful umam ittikhaz sufunin najah, mengajarkan kepada umat bagaimana caranya menaiki bahtera keselamatan itu. Ini guna Allah mengutus para rasul para jemaah. Allah utus para rasul dikuatkan dengan kitab-kitab samawi yang ada, mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya mereka bisa menaiki bahtera keselamatan itu. Bahtera keselamatan itu apa dia? Ini tugas daripada para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'muruhum bi'amaliha wa ruqubiha. Maka para rasul ini memerintahkan kepada orang-orang untuk menaiki kendaraannya. Kendaraan itu apa dia? Safinatun najah itu apa dia? Adalah mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ta'atuhu wa ta'atu rusulih wa ibadatu wahdah. Kemudian beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Wa tashmiril akhirah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat. Wa iradatuha wa sa'yulaha sa'yaha, bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkannya. Ini adalah safinatun najah tadi para jemaah. Kita kalau ingin selamat di dunia, jalannya apa dia? Mentaati Allah, mentaati Rasul. Mentaati Allah dan mentaati Rasul itu merupakan apa? Bahtera keselamatan tadi. Maka beliau mengatakan, fanahadul muwaqqafuna fanahadul muwaffaquna wa raqibas safina. Maka orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menaiki bahtera ini dan mereka berlayar dengan bahtera tadi. Mereka mentaati Allah, mereka mentaati Rasul, mereka bersama untuk mendapatkan akhirat. Waragibu an khawdil bahar, dan mereka tidak ingin tenggelam di dalam lautan tersebut. Lima alimu annahu la yuqta khawdan wala sibaha, karena mereka tahu tidak ada jalan lain untuk bisa sampai ke tepian kecuali dengan bahtera tadi. Mereka tidak akan bisa menyelam,
mereka tidak akan bisa berenang untuk sampai ke tepian, tidak bisa. Kalau mereka melakukan itu, mereka akan tenggelam. Maka jalan salah satunya apa dia? Menaiki bahtera keselamatan tadi. Dia adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini orang-orang yang diberikan taufik para jemaah. Wa amal hamqa, adapun orang-orang yang hamqa ini orang-orang yang bodoh. Ya. Fasas abu amal safinah wa alatiha wa rukubi fiha. Mereka menganggap ngapain susah-susah kita naik bahtera ini. Mereka meremehkannya. Dan mereka meremehkan kendaraan tadi, bahtera tadi. Kita bisa kok ke tepian dengan berenang, kita bisa menyelam, kenapa mesti menaiki bahtera ini? Nah, ya. Wahum aktsaru ahli dunya, inilah kebanyakan daripada penduduk dunia yang cinta kepada dunia. Fakhaduhu, maka mereka mengatakan nakhudul bahar, kita akan menyelam di lautan ini. Fa idza ajazna, kalau kita sudah tidak sanggup, qata'nahu sibaha, kita akan berenang. Kita bisa ini. Ngapain kita capek-capek taat Allah, taat Rasul, kalau kita bisa berenang, kita bisa menyelam sampai ke tepian. Mereka anggap remeh dengan bahtera daripada keselamatan tersebut. Dan inilah kebanyakan penduduk dunia. Mereka mengira berjemaah, mereka bisa selamat di dunia dan akhirat tanpa mentaati Allah, mentaati Rasul. Mereka anggap itu bisa, maka mereka melakukannya. Ya. Maka beliau mengatakan fakhadu, maka mereka menyelam untuk bisa melewati lautan tadi. Falamma ajazu anil khawdi, ketika mereka sudah capek menyelam, akhadu fis sibaha, mereka mulai berenang. Hatta adrakahumul gharaq, sampai gelombang menenggelamkan mereka. Karena mereka tidak punya petunjuk untuk bisa berjalan berjemaah. Ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dia adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah bahtera keselamatan berjemaah. Maka beliau mengatakan, wa naja ashabus safinah kama najau ma'anuh alaihi salam, maka selamatlah orang-orang yang berada di bahtera keselamatan tadi, sebagaimana selamatnya kaum Nabi Nuh bersama Nabi Nuh. Jadi di dunia ini berjemaah, kita tidak bisa sendirian untuk mengarunginya. Kita butuh kepada petunjuk, kita butuh kepada nahkoda untuk bisa berlayar di lautan ini. Kalau kita sendirian, sesat berjemaah. Tidak tahu kita kemana akan kita pergi. Kalau terjadi sesuatu di kita, kemana kita akan pergi? Kalau kita tidak menaiki bahtera keselamatan tadi, kalau kita tidak taat kepada Allah, kalau kita tidak taat kepada Rasul, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak tahu. Mereka mengira bahwasanya dengan kepintaran yang mereka miliki, skill yang ada, dia bisa selamat tanpa taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tenggelam berjemaah. Mereka hanya mengandalkan fisiknya saja, kekuatannya saja. Dia tidak membawa Allah dalam masalahnya. Inilah kebanyakan daripada ciri-ciri orang-orang yang cinta dunia, para jemaah. Kenapa mereka mengira kalau mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, banyak aturannya. Ini tidak boleh, itu haram, ini sunnah, banyak kali aturannya. Ngapain kita ikut seperti itu? Nah itu. Mereka anggap remeh dengan hal itu, padahal itu adalah hal yang penting. Kalau mereka tidak menaikinya, mereka akan tenggelam di dunia ini. Mereka akan hanyut di dalam perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Nabi mengatakan kepadanya, dunia itu seperti penjaranya orang-orang beriman. Lahirnya penjara para jemaah, kan banyak aturan-aturannya. Ini tidak boleh, itu haram. Riba tidak boleh, ini haram. Semuanya. Tapi dunia itu adalah surga bagi orang-orang kafir. Semuanya boleh. Tapi nanti perhitungan di mana? Di akhirat. Itulah yang dinamakan dengan bahtera keselamatan berjemaah. Dia berbentuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Allah, ini poin yang pertama, dan taat kepada Rasul, ini yang kedua, kita akan selamat. Ikuti saja aturannya. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran,
Semuanya sudah ada dalam hadis Nabi SAW. Kita tinggal ittiba. Maksud ittiba itu apa? Mengikuti. Makanya kan salah satu di antara syarat diterimanya amalan, pertama ikhlas, ini tauhid para jemaah. Yang kedua adalah mutabah. Hendaklah ibadah tersebut sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mau salat, kalau ingin salat kita benar, contoh salat Nabi. Kita mau berzikir, kalau kita ingin zikir kita benar, contoh cara berzikir Nabi. Ini kita kiaskan kepada seluruh ibadah para jemaah. Apapun ibadah yang kita lakukan, maka uswah hasanah kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencontohi Nabi, pasti amalan kita benar. Terlepas mazhabnya apa. Ya, itulah safinatu najah itu para jemaah. Jadi sunnah Nabi SAW itu adalah bahtera keselamatan. Kalau kita mempelajarinya dan mengamalkannya, maka kita akan selamat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis, ini hadis yang masyhur ya, di dalam Arba'in Nawawiyah. Ketika Nabi menasihati para sahabat, ini nasihat terakhir yang sangat menggugah hati dan jiwa ketika itu. Nabi mengatakan, "Usikum bitaqwallahi azza wajal." Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasami wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum 'abdun, walaupun seandainya yang memimpin kalian adalah seorang hamba, kalian harus taat dan mendengar. Fa innahu may ya'ish minkum, maka sesungguhnya kata Nabi, barang siapa yang di antara kalian hidup lama, dia hidup lama di akhir zaman, kita sekarang berjamaah, fasayar ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat berbagai macam perbedaan-perbedaan. Salatnya beda, zikirnya beda, hajinya beda, puasanya berbeda, semuanya berbeda. Akidahnya beda, manhajnya beda, padahal dia Islam. Maka beliau menyebutkan obatnya para jemaah. Penawarnya apa? Kalau kita melihat seperti itu, hal seperti itu, maka beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kalau kalian melihat berbagai macam cara orang beribadah, untuk kalian benar, kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku. Maksudnya apa? Contoh cara aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melakukan itu, selamat. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, kemudian sunnah khulafa ar-rasyidin yang 4 tadi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum wa radwan. Maka Nabi mengatakan, addu 'alaiha bin nawajiz, bukan hanya mengikuti, kalian juga harus menggigit sunnah itu dengan gigi geraham. Gigi geraham ini kalau menggigit kuat para jemaah. Sebegitulah kita memegang kuat sunnahnya Nabi SAW. Ini kalau kita ingin selamat. Kan terjadi zaman sekarang berjamaah. Ya, si A mengatakan ini boleh, si B mengatakan ini tidak boleh. Si A salatnya seperti ini, si B salatnya seperti ini. Bagaimana supaya kita tahu salatnya yang benar? Lihat salat Nabi SAW. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Kalau kita berpegang teguh, selamat dah. Tanpa kita melihat ini mazhabnya apa nih. Bahkan kalau kita lihat sejarah berjamaah, keempat imam mazhab yang masyhur daripada Abu Hanifah, mazhabnya Al-Hanafiyah. Imam Malik, mazhabnya Al-Malikiyah. Imam Syafi'i, imam kita, mazhabnya Asy-Syafi'iyah. Imam Ahmad, mazhabnya Al-Hanabilah. Semuanya mengatakan berjamaah, yang benar daripada hadis itu adalah mazhabku. Itu kata mereka. Kenapa mereka memiliki perbedaan-perbedaan pendapat? Karena bisa jadi hadis ini sampai kepada Imam Malik, tidak sampai kepada Abu Hanifah. Hadis ini sampai kepada Imam Syafi'i, tidak sampai kepada Imam Malik. Begitu para jemaah. Sehingga mereka berbeda di dalam memandang sebuah permasalahan fiqhiyah. Yang benar apa dia? Hadis Nabi. Kalau hadis itu benar, itu mazhabnya katanya. Selesai para jemaah. Makanya dalam Islam tidak pernah mengajarkan fanatik kepada individu orang para jemaah. Itu tidak pernah. Kecuali kita fanatik kepada dalil. Ini kuncinya para jemaah, manhaj. Kalau kita dalam sebuah kajian disuruh untuk fanatik kepada ustadznya, itu kajian yang sesat. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu para jemaah. Kita hanya diperintahkan fanatik kepada dalil. Dalil itu maksudnya apa? Qala Allah wa qala Rasul. Selesai. Kita diperintahkan fanatik kepada Nabi SAW. Itu dikatakan Imam Malik ketika beliau berada di kota Madinah. Beliau mengatakan,
Kullu qaulin yu'khaz wa yurad. Setiap perkataan orang boleh diterima, boleh ditolak. Siapapun dia, kecuali orang yang berada di kubur ini. Itu perkataan Nabi SAW. Kalau Nabi sudah mengatakan para jemaah, itu pasti benar. Ini prinsip para jemaah. Karena selain Nabi SAW bukan maksum. Sampai sahabat pun tidak maksum dia. Maka kalau kita fanatik kepada Nabi SAW, itu benar. Karena akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Fanatik pada Nabi maksudnya adalah pada dalil para jemaah. Ada dalilnya. Islam ini kan agama dalil, Pak. Dia bukan dongeng-dongeng saja, bukan mimpi-mimpi saja, bukan. Bukan cerita-cerita kosong saja. Ada dalilnya, landasannya ada. Al-Quran, kalamullah, hadis, kalamun Nabi SAW yang dipahami oleh para sahabat. Kenapa dibawa pemahaman para sahabat para jemaah? Karena sahabat adalah orang yang paling paham dengan Al-Quran. Karena ketika ayat ini turun, sahabat ada di situ. Ini yang kita kenal dalam ilmu ulum tafsir dengan sababu nuzulil ayat. Sebab ayat itu turun para jemaah. Kronologi ayat itu turun. Itu membantu kita memahami ayat itu. Dan ketika ayat itu turun kepada Nabi SAW, sahabat ada di situ. Sama dengan hadis para jemaah. Kalau kita belajar ilmu hadis, ada namanya sababu wurudil hadis. Sebab adanya hadis ini. Kenapa Nabi mengatakan hadis ini? Itu ada kronologinya. Dan sahabat adalah orang yang ada di situ. Bahkan mereka membesar hidup bersama Nabi SAW. Ya. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, famin mujibatin najah, maka di antara perkara yang wajib untuk menyelamatkan adalah al-inayah bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa luzumu nahjihi al-qawim. Memperhatikan sunnah Nabi, maksud memperhatikan maksudnya apa? Mempelajari dan mengamalkannya daripada A sampai Z. Dan senantiasa berpegang teguh dengan manhaj Nabi yang lurus. Bahkan para jemaah, kalau kita tidur mengikuti sunnah Nabi, kita berpahala para jemaah. Tidur itu adalah sesuatu yang mubah. Ya, itu kebiasaan manusia para jemaah. Tapi kalau tidur itu kita mengikuti sunnah Nabi, caranya tidur, kan Nabi tidur di atas rusuk yang kanan menghadap kiblat para jemaah. Kalau kita mengikuti itu, dapat pahala. Walaupun kita sedang atau akan tidur. Lihat para jemaah. Jadi mengikuti Nabi berbuah pahala. Nah, gitu. Bukan hanya dalam masalah ibadah, dalam masalah-masalah yang sifatnya adat saja. Kalau kita meniatkan untuk mengikuti Nabi dalam hal itu, pahala para jemaah. Makan, Pak, itu kan mubah. Setiap kita makan, tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita makan mengikuti tata cara makannya Nabi, sunnah dia, pahala dia. Makan dengan tangan kanan, baca bismillah dulu, duduk, tidak boleh berdiri, jangan bersandar. Itu diajarkan di dalam hadis Nabi SAW para jemaah. Nah, kalau kita mengikuti sunnah Nabi dalam hal makan saja, dapat pahala. Kalau dalam hal makan dan tidur kita mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala. Lagi di amalan-amalan yang besar. Salat, zakat, puasa. Kalau kita melihat perbedaan-perbedaan di kalangan orang, oh ini kok seperti ini salatnya, ini kok pakai niat nih, pakai usolli nih, gimana nih? Lihat sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi? Ya, kita tidak cerita mazhab para jemaah. Kalau kita masuk ke mazhab, luas pembahasannya. Karena Nabi jelas mengatakan dalam sabda beliau yang masyhur, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, contoh yang baik. Nah, maka Nabi menjadi uswah hasanah kita para jemaah dalam segala aspek kehidupan kita. Nabi menjadi acuan kita kalau kita ingin selamat. Karena prinsipnya para jemaah, tidak ada seorang pun manusia yang paling sempurna ibadahnya selain Nabi. Ibadah maksudnya apa? Salat, puasa, zakat. Kalau kita ingin salat kita sempurna, kita harus meniru, mencontoh salat Nabi SAW. Kiaskan kepada seluruh ibadah yang ada para jemaah. Kalau ditanya bagaimana kita cara mengetahuinya, inilah gunanya kita belajar.
Ini yang tadi para jemaah, ta'alluman. Apakah cukup belajar? Belum. Belajar dan juga mengamalkan. Wa qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, ini dalam surah An-Nur ayat 63. Ini ancaman para jemaah. Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Maka berhati-hatilah bagi orang-orang yang menyelisih perintah Nabi. Dia akan mendapatkan fitnah. Dia akan ditimpa fitnah atau akan ditimpa azabun alim, azab yang pedih para jemaah. Ini orang-orang yang menentang sunnah Nabi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah kisah para jemaah. Ini hadis dalam Sahih Muslim hadisnya daripada Salam bin Aqwa. Ini contoh orang yang menentang sunnah Nabi. Bahkan dia terkesan mengejek sunnah Nabi, mengolok-olok sunnah Nabi. Disebutkan oleh beliau radhiyallahu an, anna rajulan, ada seorang laki-laki, akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyimali. Ada seorang laki-laki makan di dekat Nabi, tapi dia makan dengan tangan kiri. Laki-laki tadi. Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Qul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Nabi katakan kepada laki-laki tadi. Qala, maka dia mengatakan, "La astati'u," saya tidak bisa. Nabi mengatakan, "Lastata'ta," engkau tidak akan bisa selama-lamanya. Ma mana'ahu ilal kibr, dia mengatakan tidak bisa itu berarti maka dia sombong. Karena dia ingin mengejek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mendoakan keburukan kepadanya. Nabi katakan apa? Lastata'ta, engkau tidak akan mampu makan dengan tangan kananmu selama-lamanya. Apa yang terjadi para jemaah? Rawi mengatakan, Salam bin Aqwa mengatakan, fama rafa'aha ila fi, semenjak Nabi mengatakan itu para jemaah, dia tidak lagi mampu mengangkat tangan kanannya. Dia mengangkat tangan kiri terus. Ini azab yang Allah berikan kepadanya, disegerakan langsung para jemaah. Kenapa? Karena dia mengejek sunnah Nabi. Nabi suruh pakai tangan kanan, dia katakan, "Oh, saya tidak bisa. Memang saya kidal orangnya." Nah, kalau bahasa kita seperti itu para jemaah. Saya memang terlahir seperti ini. Tapi dia mengatakan itu karena sombong. Kan disebutkan para jemaah, sombong itu tidak identik dengan pakaian, penampilan. Itu bukan sombong. Sombong itu adalah ada dua dia. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Itu sombong. Kalau ada di antara kita, kita menganggap kita lebih soleh berbanding orang, kita lebih suci berbanding orang, itu kita sombong berarti. Kalau ada di antara kita yang menolak sunnah Nabi, jelas hadisnya ini, kemudian dikatakan, tidak mungkin ini, masih ada ulama yang membolehkan. Segitunya para jemaah, tidak mau menerima sunnah karena kesombongan. Lihat laki-laki ini para jemaah, langsung diazab di depan Nabi SAW. Dan kisah-kisah seperti ini para jemaah itu banyak daripada dulu sampai sekarang. Maka di dalam sebuah kisah para jemaah, di dalam kisahnya Sa'id bin Musayyib ya, beliau suatu ketika di pagi hari setelah salat subuh, beliau melihat ada seorang laki-laki, dia bangkit daripada safnya itu setelah berzikir, dia salat 2 rakaat. Panjang berdirinya, panjang ruku'nya, panjang sujudnya. Kita kan tahu para jemaah, setelah subuh itu waktu dilarang untuk salat. Kan ya, tidak ada waktu salat waktu itu. Ya. Maka Sa'id bin Musayyib heran kepada laki-laki ini salat apa ini? Nah, ya. Maka laki-laki ini mengatakan kepada Sa'id bin Musayyib ini, ketika dia sholat tadi berjemaah, dia mengatakan, karena Sa'id melarang laki-laki tadi. Ya, kenapa dia sholat? Kenapa dia panjang bacaannya, panjang ruku'nya, panjang sujudnya? Karena dia tahu tidak ada sholat ketika itu. Bahkan itu adalah waktu dilarang untuk sholat. Coba yang dikatakan laki ini mengatakan kepada Sa'id bin Musayyib, "Ya Aba Muhammad," ini kunyah daripada Sa'id bin Musayyib, "Wahai Aba Muhammad, yu'adzibunillah 'ala shalah, apakah Allah akan mengazabku, menghukumku dengan salat ini?" Maksudnya apa jemaah? Dia katakan, ini salat kan baik. Masa ketika aku salat dilarang, emangnya Allah akan mengazab aku dengan salat ini? Nah, itu bahasanya jemaah. Kan salat itu baik. Lihat apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib. Beliau mengatakan, "La, Allah tidak akan mengazab dengan salat itu. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah." Tapi Allah menghukummu karena engkau menyelisih sunnah Nabi. Nah, itu jemaah.
Dan memang para jemaah di masyarakat yang paling susah itu adalah memahamkan masyarakat tentang sunnah Nabi ini para jemaah. Contoh, ada sebuah amalan yang sudah mendarah daging di masyarakat. Kita larang. Dia akan mengatakan, kenapa dilarang? Ini zikir kok. Yang kita baca ini zikir. Yang kita baca ini adalah surah daripada Al-Quran. Ya, kita katakan warnanya, kita tidak mempermasakan masalah itu. Tetapi ketika sesuatu dikhususkan pada hari tertentu, dia perlu kepada dalil. Sama seperti kita baca surah Kahfi setiap hari Jumat warnanya. Kenapa kita membaca? Karena ada dalilnya. Ya. Sama orang mengatakan, saya akan berzikir nih. Yang saya sebut subhanallah, subhanallah. Yang kita katakan bukan masalah zikirnya, tetapi kaifiyahnya, tata cara berzikirnya. Nah, itu para jemaah. Karena sebagian mengatakan bahwasanya yang mereka lakukan itu baik. Ini salah satu di antara syubhatnya pelaku bid'ah mereka, para jemaah. Mereka mengira bahwa niat baik itu sudah cukup gitu. Padahal kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala para jemaah, niat baik tidak cukup. Ya. Harus juga kaifiyah tata caranya juga mengikuti tata cara Nabi. Salatlah contohnya. Kalau kita tidak ikut cara Nabi salat para jemaah, masing-masing menafsirkan caranya salat, rusak agama ini. Makanya ulama fikih daripada dulu sampai sekarang merumuskan ada rukunnya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunatnya. Itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Dalam rangka untuk apa? Mengikuti sunnah Nabi para jemaah. Nah, ya. Jadi orang-orang yang menentang sunnah Nabi SAW itu akan mendapat balasan yang disegerakan, seperti laki-laki tadi. Ya, dan Nabi tahu dia mengatakan itu karena dia sombong. Ya, kalau dia mengatakan oh tangan dia sakit atau apa, tidak ada masalah para jemaah. Ada uzurnya. Tapi ketika dia mengatakan saya tidak mampu, nah itu Nabi langsung mendoakannya, engkau tidak akan mampu selama-lamanya menggunakan tangan kananmu. Terbukti para jemaah, setelah itu dia tidak mampu menggunakan tangan kanannya, mengangkat pun tidak bisa para jemaah. Ya, disebut dalam kisah lain para jemaah. Di dalam hadis, di dalam masalah fikih ya, disebutkan Nabi mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi", apabila salah seorang di antara kalian bangun daripada tidurnya, Nabi katakan, "Fala yaghmis yadahu fil ina", dia tidak boleh langsung mencelupkan tangan ke dalam bejana, ember para jemaah. Hatta yaghsilha, sehingga dia mencuci 3 kali dulu. Jadi diambil gayung, dicuci, disiram di luar ember. Ya, dia tidak boleh langsung mencelupkannya ke dalam ember. Kenapa demikian? Nabi mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya di malam hari. Kita kalau tidur pada jam kita tidak tahu tangan ini. Biasanya kita memegang najis, kita menggaru-garu bagian belakang, bagian depan, mungkin ada najis di situ. Itu maksud Nabi gitu. Sehingga tangan itu kalau kita langsung celupkan ke dalam ember, dikhawatirkan nanti ember air dan dalam ember itu terkena najis. Maka Nabi menyuruh apa? Kalau kita tidur, bangun, jangan langsung berwudu menggunakan ember tadi, mencelupkan tangan dalam ember. Tapi kalau kita menggunakan keran, tidak ada masalah para jemaah, karena airnya akan keluar bersamaan gitu. Tapi kalau dalam ember, dia akan mengendap di ember itu. Maka cuci di luar dulu, baru boleh nanti berwudu dengan air dalam ember tersebut. Nah, ada seorang ahlul bid'ah para jemaah. Dia mengatakan, ketika dibacakan hadis ini, dia mengatakan, aku mengetahui di mana tanganku bermalam di atas tempat tidur. Ya, dia mengatakan seperti itu. Aku tahu kok. Masa enggak tahu? Tangan saya kok. Nah, itu bahasa kita. Nah, ketika dia bangun berjamaah, tangannya telah masuk ke dalam duburnya sampai pergelangan tangannya sampai sini berjamaah. Kenapa itu terjadi berjamaah? Karena dia menghina sunnah Nabi. Dan kita berjamaah tidak bisa mengukur dengan akal kita. Hikmah itu kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang tidak. Nah, ketika Nabi menyebutkannya, tugas kita apa? Sami'na wa ta'na. Saya mendengar, kami mendengar dan kami taati, selesai. Kalau dalam bahasa sederhana, jangan komplain. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan riba, kita jangan tanya kenapa diharamkan. Prinsipnya berjamaah, setiap larangan haram itu akan ada kemudaratan yang akan menimpa seseorang ketika dia melakukannya. Makanya dalam agama para jamaah, zina haram, mencuri haram, membunuh haram. Kenapa? Karena itu mafsadah, kerusakan-kerusakan kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, kalau perintah itu kemaslahatan. Makanya Allah suruh kita sholat, zakat,
berpuasa, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua. Itu kebaikan-kebaikan para jemaah. Allah yang menciptakan kita, dan Allah adalah zat yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita para jemaah. Maka Allah perintahkan ini, Allah larang ini. Allah halalkan ini, Allah haramkan ini. Tugas kita apa? Ittiba, mengikuti saja, selesai. Itu mahal harganya para jemaah. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengutip perkataan daripada Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal maksudnya adalah anna bihasabi mutaba'atir rasul takunul izzah wal kifayah wan nusrah. Sesuai dengan seseorang mengikuti Rasul, sebesar apa dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah kemuliaan, kecukupan dan pertolongan untuk orang tadi. Ya, kan kita berjamaah cinta Nabi itu kan tidak sama kadarnya. Sama dengan pengamalan kita yang sunnah berbeda-beda. Ada yang 100%, ada yang 90%. Nah, sebesar apa kita mencintai Nabi, mengikuti sunnah Nabi, begitulah kemuliaan, keberhasilan, keselamatan, pertolongan yang ada pada kita para jemaah. Kama anna bihasabi mutaba'ati takunul hidayah wal falah wan najah. Sebagaimana kalau saat ini kita mengikuti sunnah Nabi, maka begitulah hidayah dan kemenangan dan keselamatan yang ada pada kita. Fallah subhanahu wa ta'ala 'allaqa sa'adatad darain bimutaba'ati. Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan ya, kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat dengan mengikuti sunnah Nabi. Nah, ya. Di dalam Quran berjamaah dalam surah Al-Imran di juz yang ketiga ya, di ayat 31 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, katakan kepada mereka, ikuti aku. Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti Nabi. Ikuti Nabi ini maksudnya berarti ikuti sunnah Nabi. Yuhibbukumullah. Kalau kalian mengikuti sunnah Nabi, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini beliau mengatakan, Ibnu Katsir rahimahullah, hadil ayat ini para jemaah, hakimatun adalah pemutus ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatin muhammadiyah. Ini adalah pemutus bagi orang-orang yang mengklaim dia mencintai Allah tetapi dia tidak mengikuti cara beribadahnya Muhammad. Ya, ini sesuatu yang beliau katakan fa innahu kadzibun fi da'wah. Ini adalah sesuatu yang bohong berjemaah. Kalau ada seseorang yang mengatakan saya cinta Allah, tapi dia salatnya, zakatnya, puasanya tidak mengikuti tuntunan Nabi, berarti yang dia katakan itu bohong. Ya. Kenapa demikian? Ayat mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni," kata Allah. Maksudnya ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak mungkin kita bisa mencintai Allah kecuali dengan mengikuti Nabi para jemaah. Bagaimana kita bisa mencintai Allah tapi tidak mengikuti sunnah Nabi? Kan aneh gitu. Nah, ya. Hatta yattabi asy-syar' al-Muhammadi, sehingga dia mengikuti syariatnya Muhammad. Baru benar cintanya kepada Allah. Nah, itu para jemaah. Kalau dia mengatakan cinta Allah tetapi sunnah Nabi dia tidak lakukan, salatnya tidak ikut cara Nabi, zakatnya juga seperti itu, puasanya juga seperti itu, ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu, bagaimana dia dikatakan mencintai Allah para jemaah? Sedangkan dia tidak mencintai, tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dia katakan itu bohong. Nah, ya. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa ja'ala saqawatad darain fi mukhalafati. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kesengsaraan, kebinasaan seseorang di dunia dan akhirat ketika orang tersebut menyelisih sunnah Nabi. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, ikuti sunnah Nabi. Kalau kita tidak mengikuti sunnah Nabi, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan, justru malah kebinasaan. Ini Allah yang mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nur tadi. Fali atsba'ihi al-huda wal amn wal falah wal izzah wal kifayah wal nusrah.
Maka orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, dia akan mendapatkan apa? Petunjuk. Dia akan mendapatkan al-am, keamanan. Dia akan mendapatkan wal falah wal izzah, kemenangan dan keagungan, kemuliaan, wal kifayah wa nusrah, pertolongan. Wa tibul ais fid dunya wal akhir, dia akan merasakan kehidupan yang tenang, tentram, nyaman dunia dan akhirat. Ini garansi bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Dia akan mendapatkan petunjuk, dia akan mendapatkan keamanan. Kenapa aman para jemaah? Karena semua yang dilakukan sesuai sunnah Nabi, maka dia aman. Salatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar. Amannya di mana? Dunia dan akhirat. Akhirat juga seperti itu. Karena dia akan mendapatkan keselamatan. Karena dia sudah menaiki bahtera keselamatan tadi para jemaah. Wali mukhalifihi, dan bagi orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi, adzillah was-sighar, dia akan merasakan kehinaan dan direndahkan, wal khauf wad dalal, ketakutan dan kesesatan, wal khuzlan wasyaqa fid dunya wal akhirah, dan dia akan sengsara dunia akhirat para jemaah. Nah, makanya sekarang pilihan di kita. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ikuti sunnah Nabi. Cara mengikuti bagaimana? Mempelajari dan mengamalkannya. Tapi kalau kita tidak ingin seperti itu, berarti jalannya adalah asyaqawah. Ini kebinasaan. Kalau kita tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena tidak mungkin kita selamat di dunia ini para jemaah, kecuali dengan menaiki bahtera keselamatan. Dia adalah sunnah Nabi SAW. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man kanat a'malu ala ghairi hadin Nabi, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang amalannya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, fa innahu yakunu ba'inan anin najah, maka dia jauh daripada keselamatan. Walaupun dia salat, walaupun dia berpuasa, tapi ketika salatnya, puasanya dan amalan-amalan yang lain jauh daripada petunjuk Nabi. Tidak mengikuti cara Nabi salat, tidak mengikuti cara Nabi berpuasa, maka dia jauh daripada keselamatan. Wa a'malu marduda alaih, bahkan amalan-amalan ditolak para jemaah. Fal a'mal al-maqbulah allati yanju 'amiluha yaumal qiyamah hiyal muwafaqah li hadin nabiyil karim. Maka amalan yang dapat menyelamatkan seseorang pada hari kiamat adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, maka kita tidak akan benar cara agama kita, cara beragama kita kecuali dengan mengikuti cara beragamanya Nabi. Itu selesai para jemaah. Nah, ya. Itu yang Nabi katakan dalam sebuah hadis yang masyhur. Nabi mengatakan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fawaradun." Barang siapa yang mengamalkan semua amalan yang tidak ada contohnya daripada kami, tidak ada dalilnya. Al-Qur'an tidak ada mengatakan seperti itu, Nabi tidak ada mengatakan seperti itu, maka amalan itu akan ditolak para jemaah. Ya, sekalipun dia salat seperti laki-laki tadi di kisah Sa'id bin Musayyib tadi, dia kan salat para jemaah. Sampai dia mengatakan, "Apakah Allah akan menghukumku dengan salat ini?" Sa'id mengatakan, "Bukan. Allah akan menghukummu karena engkau menyelisih sunnah." Lihat jawaban orang yang berilmu para jemaah. Ya, jadi yang dilarang itu bukan masalah salatnya, tapi waktunya. Nah, itu. Karena prinsipnya para jemaah, suatu ibadah itu kalau dikhususkan itu perlu kepada dalil. Karena kalau hukum asalnya, setiap ibadah itu kan hukum asalnya haram sampai ada dalil yang menghalalkannya. Kenapa kita sholat isya di waktu isya para jemaah? Kan ada dalilnya. Kan Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutat. Sudah tertulis semua, sudah ada waktu-waktunya. Subuh seperti itu, zuhur seperti itu. Nah, kalau seseorang sholat di luar waktu, sahkah sholatnya para jemaah? Tidak sah. Karena masuk waktu termasuk di antara syarat sahnya sholat. Nah, kan iya para jemaah. Jadi apa? Ada aturan-aturannya, ada aturan mainnya. Kita tinggal mempelajari dan mengamalkannya. Kalau kita mempelajari aturan main dalam ibadah sesuai sunnah Nabi, selamat para jemaah. Nah, itu bahasanya. Tapi kalau kita tidak mengikuti, kemudian kita katakan, enggak apa-apalah. Kan kita bebas beragama. Cara beragama kan bebas. Asalkan baik, udahlah. Ini syubhat berbahaya para jemaah. Sampai dia mengatakan nanti semua agama itu adalah baik. Nah, ini hati-hati yang seperti ini para jemaah. Ya, sampai dia akan mengatakan nanti semua agama itu baik. Mengajarkan ini, mengajarkan itu. Pada jelas Allah mengatakan Allah tidak akan terima agama selain Islam para jemaah.
Dan selainnya di akhir nanti ada termasuk orang-orang yang rugi. Itu Al-Quran yang mengatakan para jemaah. Kalau kita ragu dengan itu, berarti kita ragu dengan isi Al-Quran. Ya. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan, "Faman talaban najah fa'alahi al-yalzam gharzah." Barang siapa yang ingin selamat, hendaklah dia berpegang teguh dengan sunnah tadi. Wa yatamassak binahjihi, berpegang teguh dengan manhajnya. Wa yahdhar minal ibtida' fid din, berhati-hati dengan perbuatan-perbuatan baru dalam masalah agama yang tidak ada contohnya para jemaah. Wa tadil sunnati khatamil mursalin, bahkan cenderung mengganti sunnah Nabi. Nah, Nabi tidak mengatakan seperti itu, tapi dia katakan seperti itu, dia ganti sunnah Nabi. Maka beliau mengatakan orang seperti ini harus dinasehati para jemaah, didakwahi. Ini kalau kita belajar manhaj namanya iqamatul hujjah, harus disebutkan hujjah kepada dia. Ya, karena jelas Nabi mengatakan fa inna khairul hadis kitabullah, sebaik-baik pembicaraan perkataan adalah kitabullah, ini Al-Qur'an. Wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk adalah huda Muhammadin, petunjuknya Muhammad. Ini khutbah hajah para jemaah yang sering kita baca di khutbah Jumat. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan urusan adalah perkara-perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang baru itu adalah kesesatan. Itu Nabi yang mengatakan para jemaah. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara anna man iltazama sunnatahu, Nabi mengkhabarkan barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, fa innahu sayadidu ala haudhi syarib yaumal qiyamah, orang itu akan datang ke telaga Nabi pada hari kiamat. Disebutkan tentang masalah huru-hara terjadi pada hari kiamat para jemaah. Itu kan matahari dekat, keringat sesuai dengan amalan kita para jemaah. Ada yang semata kakinya, ada yang selututnya, ada yang sepahanya, ada yang seperutnya, bahkan ada yang menenggelamkannya keringatnya. Panas luar biasa para jemaah. Nah ketika itu panas, orang-orang butuh kepada minum. Nah salah satu di antara keistimewaan, keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mempelajari dan mengamalkan yang semasa di dunia, dia akan datang ke telaga Nabi. Bahkan Nabi menunggunya di situ para jemaah. Disebut sebagian ulama adalah Al-Kautsar, itu telaga Nabi. Wa yashriba min, dia akan minum daripadanya. Kalau sekali minum para jemaah, dia tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Ini orang yang mengikuti sunnah Nabi para jemaah. Wa amma man baddala sunnatahu, adapun orang-orang yang mengganti sunnah Nabi, Nabi tidak melakukan, tapi dia katakan Nabi melakukan, sehingga dia melakukannya. Wasta'adha anha bil bid'ah, sehingga dia hanyut dalam perbuatan bid'ah. Fa innahu sayudadu, maka dia akan diusir. Wa yub'adu an haudi, diusir dan dijauhkan daripada telaga Nabi. Nabi sendiri akan mengusirnya para jemaah. Wa yuqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan dalam hadis itu dikatakan, ini umatku. Dari mana Nabi mengetahui kita umatnya para jemaah? Dari tanda berwudu yang ada. Nanti di jidat kita ini para jemaah akan bercahaya, di tangan kita akan bercahaya, tanda daripada air wudu. Nabi mengenal kita daripada tanda itu. Nah ketika Nabi mengatakan itu adalah umatku, tapi dia diusir padanya orang tersebut, sehingga dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang terjadi setelah engkau meninggal. Ternyata ada daripada umat Muhammad yang mengganti sunnah Nabi. Ternyata ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal yang beribadah tidak sesuai sunnah Nabi. Fa'aqul, maka aku mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suhkan liman ghayyara ba'di, celakalah bagi orang-orang yang mengganti sunnahku setelahku. Ini menunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal. Bahkan ketika beliau masih hidup pun ada perkara-perkara yang beliau tidak tahu, sehingga Allah memberitahu beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau manusia biasa. Lihat ketika peristiwa Aisyah tertinggal daripada rombongan para jemaah. Kan Aisyah tertinggal karena dia ingin mencari kalungnya. Nabi kan tidak tahu itu para jemaah, sehingga malaikat memberitahu kepada Nabi.
Apalagi kalau seandainya beliau sudah meninggal, banyak yang terjadi setelah beliau meninggal berjamaah. Itu yang beliau katakan dalam hadis Irbad bin Sariyah tadi. Fa innahu may ya'is minkum fasayar ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup lama di antara kalian di akhir zaman kita sekarang berjamaah, dia akan melihat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak dalam masalah agama ini. Akidah berbeda, semuanya berbeda gitu. Maka penawarnya adalah, obatnya adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dia akan selamat. Ya. Nah, jangan sampai berjamaah ketika kita mengaku umat Nabi tapi tidak mengikuti sunnah Nabi. Justru kita akan terusir daripada telaga Nabi. Coba lihat berjamaah. Hanya karena apa? Tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walihada wajib ala kulli nasin li nafsihi muridan li najatiha ayyastan bil ahwa wal bidah. Maka wajib berjamaah bagi orang yang ingin selamat dunia akhirat untuk menjauhkan dirinya daripada ahwa, beribadah mengikuti hawa nafsu. Nah, ini dikatakan itu, oh ini kan baik. Menurut saya ini kan tidak apa-apa ini. Saya berzikir kok. Saya sholat kok. Nah itu. Jadi bukan masalah zikir dan sholatnya, bukan barnya, tapi kaifiahnya. Nah, ya. Wa ayyalzama sunnah fi jami' umurihi ala ma fahimahu as-sahaba al-abrar. Dan berpegang teguh dengan sunnah di seluruh kehidupannya, aspek kehidupannya sesuai dengan apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena orang yang paling baik dan bagus mengamalkan sunnah Nabi adalah para sahabat. Siapa di antara kita para jemaah yang meragukan kecintaan Abu Bakar kepada Nabi? Tidak ada seorang pun. Sampai ketika Nabi Isra wal Mi'raj, semua orang mendustai beliau. Semua orang mengatakan, engkau bohong, tidak mungkin engkau berjalan daripada kota Mekah ke Palestina langsung ke Sidratul Muntaha satu malam. Sampai orang Quraisy mengatakan, alihadza jama'tana, untuk ini engkau kumpulkan kami. Cerita itu bohong seperti ini. Lihat Abu Bakar mengatakan apa? Engkau benar. Lihat berjamaah. Maka beliau digali dengan Siddiq, orang yang membenarkan Nabi SAW. Tidak ada orang yang membenarkan Nabi ketika itu kecuali Abu Bakar. Lihat orang yang membersamai Nabi di gua semasa hijrah, itu Abu Bakar. Sekali beliau jalan di depan Nabi, sekali beliau berjalan di samping kanan, samping kiri, belakang. Nabi katakan, kenapa kau melakukan itu? Dia katakan apa orangnya? Aku khawatir seseorang menyerangmu. Saking sayang dia kepada Nabi SAW. Radhiyallahu an, waradu'an. Bahkan beliau sudah tahu ketika beliau masih hidup masuk surga berjamaah, Abu Bakar Siddiq. Maka kalau kita ingin ya benar di dalam mengikuti sunnah Nabi, maka kita harus mengikuti jalan para sahabat ini. Ini mereka orang-orang terpilih berjamaah. Ya, Allah puji di banyak ayat dalam Al-Qur'an para sahabat Nabi SAW. Jadi yang memilih para sahabat bukan manusia. Seleksinya bukan pada manusia berjamaah, tapi Allah langsung memilihnya. Sehingga Allah mengatakan dalam surah At-Taubah itu was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum warduan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Apa yang kita cari selain ridho Allah kepada kita berjamaah? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ini para sahabat muhajir yang datang daripada Mekah ke Madinah, ansar yang ada di kota Madinah. Dan kita masih punya peluang untuk mengikuti mereka berjamaah. Itu yang ketiga. Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kita masih punya peluang di situ berjamaah. Karena kita bukan muhajirin, karena kita bukan ansar. Tapi kalau kita mengikuti mereka dengan benar, mempelajari sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi sesuai dengan apa yang telah diamalkan oleh para sahabat, maka kita masuk di kategori yang ketiga ini berjamaah. Ya. Tentu berjamaah, obsesi terbesar umat Islam adalah masuk surga. Nah, logikanya berjamaah, tentu yang kita contoh adalah orang yang sudah pasti masuk surga. Kan ya Pak? Ini logika ini. Kita umat Islam, obsesi kita adalah masuk surga. Tentu kita contoh adalah orang yang sudah digaransi oleh Allah masuk surga. Siapa dia? Sahabat Nabi SAW. Kan aneh kalau seandainya kita ingin keselamatan, ingin benar ibadah kita, tapi kita tidak mencontohi tata cara sahabat Nabi SAW. Bagaimana kita akan selamat? Nah, ya, ini di dalam manhaj hal-hal seperti itu dipelajari para jemaah. Jadi semuanya jelas gitu. Itu dikatakan Nabi SAW, taraktukum alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas tempat yang bayda, yang putih bersih. Lailuha kanahariya. Saking jelasnya agama ini,
Malamnya seperti siang. Tidak ada yang tersembunyi dalam agama ini para jemaah. Tidak ada yang samar-samar, semuanya jelas. Halalnya jelas, haramnya jelas. Tapi bagi orang yang pelajari sunnah Nabi SAW para jemaah, ya, karena dalam hadis disebutkan daripada Abdullah bin Amr bahwasanya umat Muhammad akan berpecah belah menjadi 73 golongan para jemaah. Nabi mengatakan wa taftariqu ummati ala 73 millah. Umatku berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Nabi mengatakan semua dalam neraka illa millah wahidah, kecuali millah yang satu. Qalu, para sahabat mengatakan, "Wa man ya Rasulullah?" Siapa itu wahai Rasulullah? Cara beragama yang mana yang selamat itu wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Bagaimana aku dan para sahabatku beribadah. Kan sebagian berjamaah terus terang ada tuduhan ini orang-orang salaf ini mengklaim mereka adalah orang-orang yang pasti masuk surga. Bukan berjamaah, Nabi yang mengatakan itu. Karena salafnya kita adalah Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam hadis, khairus salaf ana. Sebaik orang-orang yang diikuti adalah aku, kata Nabi SAW. Ini kalau kita kembali kepada kita ingin selamat berjamaah. Kalau kita ingin selamat, ikuti sunnah Nabi. Selesai. Selamat dunia akhirat. Apapun yang terjadi. Bagaimana orang mengatakannya, alim apapun yang mengatakannya. Kalau Nabi sudah mengatakan, ini perkataan Nabi berjamaah. Yang harus kita pegang. Kita menukilkan perkataan daripada imam kita berjamaah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Di akhir pembahasan ini beliau mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita berjamaah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ajmal muslimuna, seluruh orang Islam bersepakat, alla anna man istabanat lahu sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi barang siapa yang sudah jelas bagi dia sunnah Nabi, tahu dia ini hadisnya sahih, jelas dia, tahu dia dalilnya, lam yahilla lahu, maka tidak halal bagi dia ayyada'aha, untuk meninggalkan sunnah Nabi, liqauli ahadin, karena pendapat seseorang. Lihat berjamaah. Kalau Nabi sudah mengatakan sesuatu dan hadisnya sahih, haram bagi kita untuk menyelisih itu berjamaah. Walaupun yang mengatakan itu adalah seorang alim yang besar. Walaupun berjamaah. Ya, karena ini harga mati masalahnya. Ini mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah berjamaah, imam kita tentang masalah ini. Jadi jelas semuanya gitu. Nah, tergantung kepada kita, sekarang kita ingin selamat atau tidak. Maka beliau mengatakan wasabili tahqiqi hadal ittiba, dan untuk merealisasikan ittiba mengikuti sunnah Nabi ini adalah bil istihad, bersungguh-sungguh fi tahsilil ilmi syar'i al mabni ala kitab wa sunnah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu agama yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mempelajari ilmu agama para jamaah sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Hatta ya'budal muslim rabbahu ala basir, sehingga seorang muslim benar-benar beribadah kepada Allah dengan ilmu. Nah, itu makanya para jamaah, ilmu dulu baru beramal. Jangan kita beramal dulu baru kita tanya. Itu salah para jamaah. Yang benarnya apa? Kita mengilmui dulu. Kita cari dalilnya itu benar apa enggak nih. Kalau benar kita lakukan, kalau tidak kita tidak lakukan. Jangan kita sudah beramal baru kita ragu, ini benar enggak ya? Itu salah. Kadang dalam masalah agama dibalik. Maka Imam Bukhari membuat sebuah bab dalam kitab sahihnya, ya, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum mengatakan dan melakukan. Karena ilmu itu pondasinya berjamaah. Ya, baik, mungkin ini untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, kita hanya bisa mempelajari 2 daripada perkara 10 yang pasti menyelamatkan sesuai dengan waktu dan ilmu yang ada. InsyaAllah kalau ada kesempatan dan umur yang panjang, kita akan melanjutkan di kitab ini yang sangat bagus, karena kita sangat butuh kepada hal-hal seperti ini, terutama di akhir zaman ini. Yang 2 tadi adalah mentauhidkan Allah, kemudian yang kedua mengikuti sunnah Nabi. Kita akan selamat, pasti selamat dunia dan akhirat. Baik, mungkin demikian berjamaah yang dapat saya sampaikan. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.